Halo Sobat Wonderstar News, informasi terbaru kali ini terkait dengan revisi UU ASN terbaru. Hasil rapat dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan perancangan KASN maupun nanti ada perubahan status dari P3K ke PNS maupun honorer juga ya sahabat. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Undang-undang ASN masuk ke prolegnas prioritas, benar Pak? Kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Kalau tanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan dua isu itu menurut saya. Tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK, memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak, oh ini kayaknya momen yang tepat. Kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Nah, dugaan saya peraturan pemerintah ini nanti kan ujungnya yang 2 yang 3 ini. Masih terombang-ambingnya gara-gara itu. Soal kesejahteraan sama masa depan mereka, pensiun. Ini apa konsekuensinya? Anggaran. Kembali hadir meluangkan waktu di sudut dengar parlemen, Wakil Ketua Balek dan juga anggota Komisi 2 DPR RI di periode lalu menjadi Ketua Komisi 2. Jadi tepat sepertinya saya berbicara soal Undang-Undang ASN dengan salah satu yang kemarin menjadi inisiatornya di DPR ya kan Pak. Undang-Undang ASN masuk ke prolegnas prioritas, benar Pak? Jadi begini, saya mau jelaskan dulu. Sebetulnya kemarin di tahun 2025 itu masuk di dalam prolegnas 2025 itu tiba-tiba. Oke. Ya, jadi 1 jam sebelum kita membahas prolegnas, pimpinan Komisi 2 kirim surat menarik undang-undang pemilu dan menggantinya dengan undang ASN. Oke. Nah, kalau nanti Bapak Ibu viewers cek dulu kan sempat rame tentang undang-undang pemilu, perdebatan dibahas di mana? Balek atau Komisi 2? Yes. Ya kan? Salah satunya saya waktu itu ada yang rekam di apa namanya? Di media sosial katanya terjadi perdebatan panas antara Komisi 2 dengan Balek. Iya. Ya. Itu kan bicaranya tentang undang-undang pemilu. Jadi dulu kami waktu saya di Komisi 2 ada satu PR yang memang belum selesai di periode itu, yaitu undang-undang politik, termasuk salah satunya undang-undang pemilu. Oke. Maka kemudian di periode 2024-2029 kita rekomendasikan lagi untuk dibahas. Nah, awalnya di Komisi 2 itu disepakati bahwa itu menjadi prioritas undang-undang pemilu itu. Tapi sekali lagi saya jelaskan, 1 jam sebelum rapat prolegnas di Balek antara DPR dengan pemerintah, pimpinan Komisi 2 kirim surat, cabut itu undang-undang pemilu, dimasukkan ASN. Oke. Nah yang kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Ya, tanpa ada pembicaraan, dan saya cek memang di teman-teman Komisi 2 itu nggak ada yang tahu waktu itu. Oke. Gitu ya. Nah dan saya waktu itu juga mempertanyakan kenapa dimasukkan lagi, toh undang-undang itu baru selesai ya, kan dia jadi undang-undang nomor 20 tahun 2023. Oke. Nah seperti yang beberapa kali saya jelaskan, itu termasuk undang-undang yang terlama dibahas. Saya ikut terlibat 3 tahun loh kita bahas itu ya. Nah kenapa lama? Nah itu ada 3 hal sebetulnya yang membuat kita lama itu. Yang pertama adalah soal keberadaan KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi ini komisi yang memang ada selama ini untuk mengawasi kinerja ASN, termasuk tempat pengaduan para ASN kalau kemudian diperlakukan sewenang-wenang misalnya sama atasannya. Itu yang membuat perdebatan panjang. Sebagian besar waktu itu teman-teman di Komisi 2 sepakat ini tetap ada. Oke. Malah diperkuat. Diperkuat. Gitu, diperkuat. Oke. Tapi waktu itu pemerintah kurang setuju. Akhirnya ya
sampailah pada kesimpulan kita ikutin keinginan pemerintah, akhirnya ditiadakan. Oke. Nah itu yang sekarang seminggu yang lalu Mahkamah Konstitusi punya putusan baru tentang itu. Ternyata ada yang judicial review dan akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi bahwa KSN itu harus ada lagi. Oke. Pertimbangannya? Dan diperintahkan kepada pembentuk undang-undang bahwa dalam 2 tahun itu harus sudah selesai. Untuk kembali dihidupkan lagi. Oke. Jadi artinya ada revisi itu mendorong artinya ada revisi undang-undang ASN lagi. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Oke. Gitu. Nah itu satu. Yang kedua adalah soal penyelesaian tenaga honorer. Ini yang membuat lama. Kami di Komisi 2 waktu itu DPR mendorong secara serius supaya tenaga honorer ini ya cepat diselesaikan. Karena kami dari hari pertama jadi anggota DPR itu semua tenaga honorer hampir tiap hari datang ke DPR, ke Setiap Komisi 2. hari bercurhat ria Curhat gitu loh. Dan itu bisa dipahami. Maka kami waktu itu meminta supaya penyelesaian ini dimasukkan dalam undang-undang supaya lebih kuat. Oke. Walaupun kami juga bisa paham untuk menyelesaikan masalah ini urusannya pasti soal anggaran. Yes. Ya, pemerintah juga punya keterbatasan soal anggaran itu. Nah, tapi paling tidak kita merasa harus punya payung hukum lah untuk menyelesaikan ini. Makanya lah muncul konsep ASN terdiri dari PNS dan P3K. Ya. P3K dibagi 2 lagi, ada yang penuh waktu dan paruh waktu. Itulah titik kompromi ya, bagaimana kita punya keberpihakan untuk membela Bapak Ibu tenaga honorer, tapi juga kita bisa memahami situasi pemerintah yang juga anggarannya terbatas. Yes. Gitu. Nah, isu yang ketiga adalah soal penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik. Birokrasi. Nah itu sebetulnya membuat lama. Nah oleh karena itu kemarin sekali lagi saya katakan saya secara pribadi dan banyak juga teman-teman di Komisi 2 kaget ngapain dimasukin lagi, gitu loh ya kan. Nah ternyata dalam perjalanannya kami cek apa sebetulnya yang membuat kemarin ada beberapa orang yang mendesak supaya itu direvisi. Nah ternyata pertama soal masa pensiun. Masa pensiun yang berubah. Masa pensiun yang mau diperpanjang, gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah soal penetapan dan pengangkatan eselon-eselon 1 dan 2 di kabupaten di daerah itu harus dikembalikan ke pusat, gitu loh. Nah, itu sekali kalau hanya itu ya saya kira ya menurut saya ya masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan 2 isu itu menurut saya. Gitu. Makanya nggak perlu lagi lah undang-undang itu direvisi. Ya kecuali sekarang kalau sudah ada perintah Mahkamah Konstitusi. Nah kembali masalah yang tadi yang urgent tadi itu adalah soal tenaga honorer. Seharusnya yang ditunggu sekarang itu adalah peraturan pemerintah tentang itu. Nah kenapa sebenarnya yang mau saya pertanyakan juga, dengan adanya revisi undang-undang yang kemarin masuk kembali ke prolegnas, itu kan masyarakat bertanya kan, sebenarnya apa sih yang mau dibahas lagi, sedangkan undang-undang itu baru saja disahkan di 2023 dan turunannya aja belum ada. Bagaimana sebenarnya posisinya ketika ingin membahas, tapi yang kemarin aja turunan dari undang-undang itu belum terlihat? Ya kalau saya secara pribadi lebih baik kita fokus ya menyelesaikan peraturan-peraturan yang berikutnya turunan dari Undang-Undang 2023 itu. Ketimbang kita melakukan revisi lagi gitu loh, ya kan? Toh kita udah cukup lama kemarin loh. Energi kita tuh sangat besar menyusun sama 3 tahun. Ya kan? Jadilah undang-undang itu yang menurut saya sementara ini undang-undang itu sudah cukup bagus, sudah cukup representatif gitu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tinggal detailnya
terutama masalah tenaga honorer itu kita masih menunggu peraturan pemerintah yang lebih rinci untuk Rigid. menyelesaikan ya urusan masalah tenaga honorer itu Oke, gitu loh. oke. Nah nanti kita masih mau membahas lagi. Ya kan kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Yang kemarin soal revisi Undang-Undang ASN, kemudian Bapak mempertanyakan sebenarnya apa sih urgensinya. Ternyata begitu dilihat ada part-part yang mungkin Bapak tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK, memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak, oh ini kayaknya momen yang tepat memang ya untuk revisi undang-undang itu kembali dibahas. Ya, tapi khusus untuk KASN saja, karena itu kan putusan Mahkamah Konstitusinya soal KASN, Oke. keberadaan KASN. Oke. Nah, yang lain menurut saya sih kan udah selesai. Sebetulnya kalau masuk prolegnas lagi per hari ini itu sudah terkoreksi. Jadi Terkoreksi itu artinya? udah nggak masuk lagi Oh sudah keluar dari prolegnas. dari shortlist ya. Jadi 2025 sudah tidak lagi karena udah lewat nih. Oke. Kemarin 2026 pun teman-teman Komisi 2-nya sendiri udah mengkoreksinya. Dia nggak masukin lagi itu undang-undang ASN, dia masukin lagi undang-undang pemilu Oke. yang menjadi prioritas di 2026 gitu. Nah, kita nggak tahu nanti di 2027. Tapi kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Oke. Jadi sebenarnya udah nyambung nih. Jadi kalaupun nanti masuk di prolegnas sudah ada dalam long listnya, gitu ya. Kalaupun masuk nanti di 2026 akhir atau 2027, itu temanya sudah jelas. Oke. Karena masuk pembahasan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghidupkan kembali KASN, Oke. gitu. Tapi seberapa kuat sih Pak Komisi Aparatur Sipil Negara ini nantinya? Nah, jadi gini, KASN ini kan dulu berfungsi sebagai sebagai pengawas lah ya, Oke. pengawas terhadap seluruh kinerja atau kerja-kerja ASN. Oke. Dan sekaligus juga dia tempat penyelesaian kalau misalnya ada dalam tanda petik dispute atau sengketa antara ASN dengan ASN, ASN dengan atasannya dan segala macam seperti itu gitu. Nah, ini penting. Waktu itu juga kami sebagian besar di Komisi 2 menganggap komisi ini penting. Tapi memang beberapa kasus ya terutama di kepala daerah. Kemarin tuh banyak yang komplain tentang keberadaan KASN ini karena dianggap menambah birokrasi gitu ya. Nah, sebetulnya sesuatu yang wajar juga karena begini ya. Kadang-kadang yang namanya pimpinan itu kalau melihat anak buah ini kan ya dia mau ngatur semuanya. Gitu loh. Ya kan? Tapi kalau ada anak buahnya yang melawan atau ngadu ke tempat lain itu kan kadang-kadang pimpinan tuh merasa terganggu gitu loh. Nah, tapi sebenarnya dalam rangka untuk supaya menjaga bisa lebih cepat, termasuk soal pengaturannya kayak tadi misalnya ya, itu kan nanti juga nggak sembarangan juga nanti soal pengangkatannya itu. Misalnya saya temukan, Pak kami di sini nggak bisa loh masuk harusnya kan kami masuk di jalur ini, ya di bidang ini. Ternyata nggak bisa, harus masuk ke sana. Ini kan tidak sesuai. Nah itu yang nanti mungkin sebetulnya dalam peraturan pemerintah harus lebih detail. Jadi misalnya saya S1 gitu ya. Tapi kok kemudian dalam proses yang sekarang saya diakui cuman sebagai tamatan SMA atau D3 aja. Nah itu kan mengurangi grade saya untuk bisa lebih berkembang. Gitu-gitu itu sebetulnya nanti yang harus lebih detail diatur dalam peraturan yang lebih teknis lagi. Oke, berarti itu tetap akan ada pembahasan terkait itu. Harusnya di dalam peraturan pemerintah itu. Oke. Gitu. Itu yang sampai sekarang kita tunggu. Kemarin saya sempat membaca dari beberapa media terkait dengan harapan dari salah satu honorer itu kan banyak ya, termasuk dari guru pun juga banyak juga yang masih berstatus honorer. Salah satu harapannya adalah guru itu kan memiliki tugas yang sama-sama mengajar
Baratnya seperti itu ya. Sama-sama mengajar, sama-sama mencerdaskan. Harapannya semuanya menjadi PNS nih dengan kewajiban dan hak yang sama. Nah gini, jadi PNS itu kan dari dulu kita sudah mengatur sebetulnya PNS itu ada batasan-batasan tertentunya, ada grade tertentu gitu loh. Karena bagaimanapun kan kita juga harus menjaga ini kualitas birokrasi kita, gitu ya. Makanya ada seleksi-seleksi. Nah, salah satu juga mungkin yang jadi problem ya sebetulnya di dalam penataan ke-ASN kita ini gitu. Kita jangan lupa loh ya, masalah resources yang harus kita tempatkan di dalam birokrasi kita itu bukan Bapak Ibu yang selama ini sudah bekerja di situ sebagai tenaga honor. Tapi masih ada juga loh adik-adik mahasiswa kita yang dulu sekolah SD, SMP, SMA, mahasiswa gitu loh. Nah, kalau ini jumlah jutaan orang ya kita sudah siapkan dengan formasi terbatas, misalnya tenaga honorer masuk semua ke sana, ya mereka ini jadi yang fresh graduate ini bisa jadi nggak ada tempatnya juga. Nah itu loh yang mungkin juga menjadi salah satu pertimbangan kita, pertimbangan pemerintah gitu loh. Ya mereka ini kan nggak bisa kita abaikan sebagai produk kemajuan kita juga, ya hasil pendidikan, hasil sistem pendidikan kita. Mereka sekolah bagus-bagus, sekolah di universitas yang bagus-bagus juga gitu loh ya. Nah kan nggak mungkin nggak kita tempatkan di ASN gitu loh. Nah makanya kenapa kita bagi kemarin, kalau misalnya Bapak Ibu tadi misalnya tes sama orang yang lulusan fresh graduate gitu loh ya, dari ITB misalnya di UI, yang agak susah berkompetisi itu nanti pasti udah kalah. Makanya kita bagi antara P3K dan gitu loh. PNS gitu. Nah selain itu juga kan ada batasan umur. Sekarang umurnya juga mungkin udah rata-rata 50-60 tahun gitu. Udah nggak bisa masuk, nggak mungkin kita rubah aturannya masuk PNS jadi 50 tahun gitu loh. Makanya waktu itu kita juga komunikasi. Itu yang saya tanya tadi sama yang saya bilang itu. Ibu, Bapak maunya gimana sih? Kami ini nggak muluk-muluk gitu. Cuman kami ini pengen dihargai aja. Gitu loh. Nah makanya kita tempatkan, kita cari tempatnya di mana yang mereka menjadi tempat yang terhormat, sesuai dengan yang sesuai dan yang lain, kriteria lainnya lah yang sesuai dengan situasi mereka yang mereka miliki kemarin gitu. Tapi intinya adalah bahwa kita nggak boleh mengabaikan apa yang mereka sudah kerjakan selama ini, mengabdi buat bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dan saya juga mewakili teman-teman P3K berharap semoga Pak Doli yang berada di Komisi 2 juga terus bisa menyuarakan agar turunan dari Undang-Undang ASN ini bisa segera hadir untuk memperkuat kembali terkait dengan P3K ini. Amin. Oke, terima kasih Pak Doli sudah meluangkan waktu berbagi informasi dan semoga nanti KASN juga bisa hadir dan memperkuat kembali ya Pak. Jadi semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Amin.